Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Info Pari Raya. Nah, kali ini Ngadimin mau ngajak kalian ke suatu tempat yang indah, sebuah perkampungan, bisa dikatakan yang sudah ada sejak dulu di wilayah Desa Sata, Kecamatan Puncu. Mungkin sudah ada yang tahu ya, ini adalah perkebunan Sata, area pabrik ya. Nanti kita akan naik terus ke atas untuk melihat tempat yang tadi Ngadimin katakan. Namanya adalah Afdeling Sumber. Nah, kalau dari wilayah Sata ini di pabrik kita coba search itu masih naik ya. Masih naik di lumayan dekat dengan Gunung Kelut. Nah, itu di titik merah adalah Afdeling Sumber. Menurut Google Maps tadi kita sudah lihat sekitar 12 menit ya perjalanan dari Sata pabrik menuju ke Afdeling Sumber. Jadi setelah lewat pabrik tadi kita ambil yang lurus melewati perkebunan karet. Sebenarnya bisa lewat dari pabrik tadi sebelum masuk ke perkebunan karet itu belok ke kiri, ada pos itu belok ke kanan, jalannya lebih lebar. Tapi ini kita coba yang lewat kebun karet. Oh iya Cah, untuk sumber statusnya adalah Afdeling. Afdeling berasal dari bahasa Belanda yang berarti sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat kabupaten yang dipimpin oleh asisten residen. Jadi secara otomatis Afdeling itu berada di bawah wilayah karesidenan. Kalau artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Afdeling berarti bagian, divisi, atau seksi. Jadi, Afdeling Sumber ini merupakan bagian dari Kebun Ngerangkah Pawon yang berkantor pusat di Desa Sepawon, Kecamatan Ploso Klaten. Nah, ini adalah jalan yang Ngadimin katakan di awal tadi ya, Cah. Ini adalah jalan besar yang dari pabrik belok kiri, pos belok kanan. Jadi tembusnya adalah di jalan ini. Jalan ini lumayan lebar, bisa dilalui oleh roda 4 ataupun roda 6 juga sepertinya bisa. Jadi kita naik terus sampai menghabiskan jalan ini. Untuk ini kita ambil belok ke kiri, mengikuti tiang listrik atau kabel yang bisa kita jumpai di pinggir jalan di sebelah kiri ya. Untuk di depan ini ada sebuah bangunan, ini adalah bangunan Padepokan Pusat PPS atau Perguruan Pencaksilat Pandawa. Nah, untuk PPS Pandawa ini mulai berkembang di Lengkong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1935. Tapi baru resmi berdiri pada tanggal 1 Agustus 1937. Tujuan dari PPS Pandawa ini tercermin pada dua huruf akhir yakni W dan A, yang berarti atau yang merupakan kepanjangan dari Walagri Ati, yang berarti manusia yang berpikir, bertindak, dan berperilaku suci. Nah, mungkin dulur-dulur Pare dan sekitarnya di sini ada yang merupakan pendekar atau anggota dari PPS Pandawa bisa menambahkan informasi ya. Nah, perjalanan kita lanjutkan ya melewati perkebunan karet ini. Karena Ngadimin baru pertama kali ke sini, jadi masih agak buta arah meskipun di Google Maps juga bisa. Tapi karena kami ragu, jadi bertanya ke orang yang ada di sekitar ini. Nah, kita ketemu sama bapak yang memberikan petunjuk arah untuk kita ambil lurus. Karena tadi pertigaan kita sebenarnya juga bisa lewat ke kiri, mengikuti arah dari kabel listrik. Tapi karena kita diarahkan untuk lurus, jadi kita mengikuti jalur perpipaan air seperti yang terlihat di sebelah kanan ini.
Kita teruskan perjalanan hingga kita seperti lewat di hutan gitu ya, hutan produksi dari perhutani sepertinya, sampai dengan kita bertemu kampung yang bernama Afdeling Sumber. Untuk sepanjang perjalanan kita banyak menjumpai masyarakat atau warga yang merumput ya Cah, karena sebagian besar juga mempunyai hewan ternak. Nah seperti ini contohnya. Untuk jalan, kondisi jalan lumayan enak. Tadi ada sebagian yang berdebu atau berpasir, jadi tetap harus hati-hati. Untuk yang selanjutnya malah ada jalan yang banyak batu. Jadi seperti ini kondisinya jalan ya. Ada yang berbatu, ada yang berpasir. Jadi kalau musim hujan sepertinya kita harus ekstra hati-hati sih, karena ada juga yang ini tekstur tanahnya sepertinya berliat atau lempung gitu ya kalau kata orang Pare. Perjalanan kita lanjutkan ya, itu tadi adalah view atau pemandangan yang kita dapatkan di sepanjang perjalanan ini. Sambil ditemani oleh bunyi dari burung-burung dan tonggeret atau garingpung menambah asiknya perjalanan menuju Afdeling Sumber ini. Jadi di sini teman-teman wajib untuk mencoba ya, kalau yang suka dengan nuansa alam dengan perkampungan yang ada di tengah hutan. Nah akhirnya ini kita sampai di Afdeling Sumber. Jadi ditandai dengan plakat atau plang ini, selamat datang di Afdeling Sumber. Kita langsung disambut dengan tanaman di kanan kiri ini yang berwarna merah. Lalu ada gapura. Nanti kita bertemu gapura sebagai pintu masuk dari kantor Afdeling Sumber ini. Jadi ini ya Cah keadaan dari Afdeling Sumber hari ini. Disambut dengan sebuah taman yang melingkar dengan ada gubuk di tengahnya yang bisa kita gunakan untuk bersantai. Tamannya lumayan bagus. Lalu di samping rumah itu juga kita melewati atau lihat di kantor PTPN 12 Kebun Ngerangkah Pawon Afdeling Sumber. Kita coba keliling dulu untuk menuju perkampungan dari perkebunan ini ya. Jadi ada rumah-rumah dari penduduk atau pegawai dari perkebunan ini. Secara keseluruhan Afdeling Sumber ini sepertinya ada berdiri sekitar 20-an rumah ya Cah, yang masih ada berpenghuni juga.
Untuk kondisi rumah sepertinya sangat terawat ya Cah, bisa kita lihat mulai dari atap itu juga sepertinya baru diganti, dan rumah juga dicat untuk atau supaya kelihatan bersih. Nah, kami tidak tahu ada berapa penghuni yang masih berada atau tinggal di sini. Selama kami berada di wilayah atau di lingkungan kampung ini, hanya menjumpai 4 orang yang menghuni rumah ini. Sebagai penghasilan tambahan, penghuni juga merawat atau memelihara sapi perah yang digunakan untuk menambah penghasilan dari penduduk itu sendiri. Oh iya Cah, untuk di lokasi Afdeling Sumber ini juga tersedia sarana ibadah, yaitu masjid yang bernama Masjid Baitul Amin. Untuk diketahui, masjid ini adalah masjid baru yang dibangun oleh masyarakat pasca terjadinya tanah longsor pada tahun 2017. Nah, saat itu terdapat satu keluarga yang terdiri dari 3 orang sedang menunaikan ibadah sholat maghrib, tapi tiba-tiba tebing setinggi 10 meter dan selebar 15 meter menghancurkan masjid hingga menyebabkan mereka harus terluka. Tetapi untungnya ketiganya selamat dan ditemukan oleh warga. Sebagai tambahan informasi ya Cah, bahwa di Afdeling Sumber ini pernah ditemukan jambangan atau bak air yang sebagian besar tertimbun dengan tanah atau masuk ke dalam tanah yang berukuran 227 kali 138 cm dengan bertuliskan angka 1277 Saka atau 1355 Masehi. Berdasarkan inskripsi tahun tersebut dapat dipastikan bahwa jambangan tersebut peninggalan pada era Majapahit di masa bertahtanya Sri Maharaja Hayam Wuruk. Nah, memang untuk wilayah lereng Gunung Kelut ini banyak ditemukan benda-benda kuno seperti arca Siwa yang telah diamankan di halaman salah satu gedung di perkebunan Sata. Jadi dapat digambarkan bahwa pada zaman dahulu di abad 14 telah ada perkampungan kuno di wilayah Sata ini. Mungkin sampai di sini ya Cak untuk konten kita hari ini tentang Afdeling Sumber dan beberapa sejarah yang telah kita sampaikan di dalam konten tadi. Like jika kalian suka dan dislike jika nggak suka nggak apa-apa. Dan apabila ada kekeliruan dalam penyampaian informasi bisa dikoreksi di dalam kolom komentar ya. Salam dari admin Info Pariraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.